Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading. Jadi energinya bisa resonate bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate berarti energinya untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini, sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Oke? Sebelum kita melanjutkan ke Pick card reading kali ini, alangkah baiknya buat kalian semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke, untuk di tema video kali ini yaitu apakah dia merindukan kamu dan kangen banget sama kamu. Nah, jadi buat kalian semuanya yang merasa penasaran, ingin tahu nih tentang isi hati dia tuh gimana sih ke aku gitu. Dia kangen gak sama aku, dia rindu gak gitu. Kalian bisa ikuti video kali ini dan jangan di skip-skip ya, biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick card trading kali ini. Oke, seperti biasanya Clarissa akan menebarkan 3 pilihan kartu ya. Dan dimana nanti ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman sebisa mungkin fokuskan pada tema video kali ini, yaitu apakah dia merindukan kamu. Oke, sebentar akan Clarissa ambil kartunya. Yes. Dan ingat ketika Clarissa menshuffle kartu yang seperti ini, teman-teman fokuskan pada tema video kali ini, yaitu apakah dia merindukan kamu. Yes. Oke, langsung saja. Kita shuffle kartunya. Oke, yes, satu kartu terbuka. Oke, apakah dia merindukan kamu? Oke, kartu yang kedua. Oke, kartu yang ketiga. Yes. Oke, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi saran dari saya buat kalian semuanya, gunakan intuisi kalian, pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Buat teman-teman yang ingin tanya gitu, gimana kak cara menggunakan intuisi gitu, kalian pejamkan mata kalian sejenak, kosongkan pikiran kalian, kemudian buka gitu mata kalian. Kalian tertuju pada pilihan kartu yang mana nih gitu. Misal kartu yang nomor 2, ya berarti pilihan kalian, intuisi kalian mengatakan nomor 2 yang sesuai dengan kalian gitu ya. Oke. Dan buat kalian semuanya, karena ini sifatnya juga general reading, jadi kalian bisa memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya saja kalian memilih kartu nomor 1, kalian juga bisa memilih kartu nomor 3 ataupun nomor 2, sah-sah saja karena general reading one reading ya. Dan buat kalian semuanya yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi buat memilih, kalian tidak perlu buru-buru, karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin mendapatkan kartu mana yang menurut kalian sesuai dengan isi kata hati kalian. Dan buat yang udah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Jadi untuk kartu yang ketiga dan kartu yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu. Kita akan memfokuskan energi kita pada kartu yang pertama. Oke. Apakah dia merindukan kamu? Ya, jawabannya kita lihat dulu. Oke, Violet ya. Apakah dia merindukan kamu? Ya, satu kartu terbuka, ada kartu Judgment.
ada kartu Temperance. Kita geser. Oke, coba. Oke, satu kartu terbuka. Ada Three of Swords. Dan yang keempat, yes, yang kelima. Oke. Akan Clarissa tarik energi kalian secara kolektif terlebih dahulu. Aku di sini melihat bahwa karakter orang si doi ini buat kalian semuanya yang memilih kartu nomor 1, walaupun orangnya mungkin berkesan acuh tak acuh sama kamu, orangnya dalam artian tuh kayak berkesan cuek sama kamu, tetapi aku di sini melihat kedalaman hati dia bahwa orang ini orang yang selalu kangen dan rindu sama kamu. Bahkan bisa dibilang gitu, rindu dan kangen orang ini tuh ini tuh kayak tak tertahankan. Tapi orang ini memiliki cara gitu, bagaimana biar dia itu kayak nggak berkesan terlihat kangen di hadapan kamu gitu. Karena orangnya kan gengsi dia itu cukup besar. Jadi nggak mungkin dong itu orang yang gengsinya besar bilang sama kamu bahwa dia kangen sama kamu, rindu sama kamu. Pasti kalau misal kamu bilang gitu, kamu sebenarnya kangen nggak sih sama aku gitu, dia pasti kayak mengalihkan sebuah pembicaraan atau dia bilang enggak gitu, ngapain kangen gitu, karena bisa dibilang rasa gengsi dia yang cukup besar gitu. Aku juga di sini melihat bahwa karakter orang yang si doi ini gitu, yang saya lihat orangnya sebenarnya di balik sisi yang kayak acuh tak acuh sama kamu gitu, tetapi sebenarnya orang ini tuh memiliki rasa kerinduan yang tak terbendung gitu. Bahkan di dalam diam dia gitu, orang ini selalu loh dalam artian tuh kayak inget-inget kamu gitu, tentang kangen sama kamu saat teleponan sama kamu gitu. Terus aku ngelihat juga orangnya juga bisa dibilang tuh kayak gini loh, suka ya berfantasi atau intinya tuh kayak memikirkan diri kamu gitu di dalam diam dia, dalam artian dia saat ini sedang ngapain ya gitu, dia saat ini sedang nonton TV kah, atau dia lagi diem di kamar kah gitu. Jadi kayak suka membayangkan kamu walaupun kamu sempat ada rasa dalam artian tuh kayak ingin tahu sih sebenarnya jati diri dia tuh sebenarnya kamu itu kangen gak sih ke aku gitu. Kok bisa dibilang tuh dia itu kayak nggak pernah deh gitu ngomong kangen. Ya mungkin dia pernah ngomong kangen gitu, tapi kayak bisa dibilang hitungan jari aja gitu. Padahal yang namanya kamu gitu terkadang kan juga ingin dong gitu denger kata kangen dari si doi, tetapi kayaknya orang ini tuh kayak susah deh membuka mulut dia atau berkata jujur bahwa dia sebenarnya tuh memiliki rasa kangen atau rindu sama kamu. Terus orang ini juga bisa dibilang tuh bagi dia rindu itu berat gitu. Jadi bisa dibilang tuh kayak ya dia paham gitu bahwa sebenarnya kayak kangen sama kamu, rindu sama kamu itu cukup menyiksa gitu. Tetapi ya mau nggak mau hal itu harus dia jalani, karena bisa dibilang ya mungkin orang ini tuh kayak porsi dia saat ini tuh terhalang sama pekerjaan, jadi ya otomatis nggak bisa ketemu secara langsung. Tetapi apabila dia disuruh milih gitu, dia lebih senang ketemu kamu secara langsung gitu ketimbang komunikasi hanya lewat sosial media. Orang ini juga yang saya lihat terkadang ada sisi cemburunya gitu, tapi karena rasa gengsi dia gitu, cemburu dia nggak terlalu nongol gitu, tapi kamu dapat merasakan aja gitu apabila dia cemburu, ya berarti dia kayak agak diem, agak ngambek gitu. Terus orang ini juga bisa dibilang dia sebenarnya cinta sama kamu, dia sayang sama kamu, tapi tahu nggak sih gitu, mulai dari awal kamu kenal gitu sampai sekarang gitu, kayaknya romantis tersebut jarang kamu dapetin deh gitu. Ya sesekali mungkin orang ini bisa romantis, tapi lebih banyak gak romantisnya gitu. Itu yang terkadang bikin kamu kayak ngerasa bingung gitu. Sebenarnya kamu ini cinta banget gak sih sama aku gitu, sebenarnya aku ini di mata kamu itu kayak apa gitu. Terkadang muncul lah gitu sisi pemikirannya seperti itu. Tetapi sejauh ini secara overall Clarissa melihat bahwa orang ini tuh orang yang bisa ngejaga hati dia untuk kamu.
apabila dia ngerasa cemburu, berarti dia sayang sama kamu, takut kehilangan sama kamu. Dan cemburunya di sini aku lihat tuh kayak masih bisa ditolerir kok, bukan berarti kayak terlalu over posesif ya. Terus orangnya memang kelihatannya tuh kayak stabil-stabil aja gitu. Mau dia cemburu, mau dia marah gitu, mau dia diem gitu. Ya kelihatannya flat gitu. Karena memang ini udah karakter dia. Terus orangnya juga tipe seseorang yang gini loh. Apabila mungkin ya gitu, kamu terkadang pernah nggak sih gitu mikir kayak di saat kamu diam gitu, tiba-tiba itu kayak kepikiran dia dan hati kamu itu kayak merasa tergetar gitu. Nah, itu berarti tandanya orang ini tuh sedang mikirin kamu. Terus mungkin kamu juga sempat memikir bahwa orang ini tuh banyak cinta yang dia pikirkan itu, atau memikirkan orang lain. Tetapi orang ini bukan tipe seseorang yang seperti itu loh gitu. Karena ya di dalam pikiran dia itu cuma ada kamu aja sih gitu. Jadi kayak nggak ada hal lain yang dia pikirkan. Kalau misalnya dia di sini aku lihatnya memang orang ini tuh tipe seseorang yang penuh dengan rahasia. Dalam artian tuh kayak orang lain yang baru kenal nggak bakalan tahu deh gitu tentang sisi dia, karena dalamnya hati dia ini kayak lautan gitu. Nggak ada orang yang bisa ngukur gitu tentang sebenarnya seberapa cinta dia sama kamu gitu. Cuman di sini tuh kayak kamu dapat merasakan kok gitu. Walaupun dibalik mungkin dia yang acuh tak acuh sama kamu, tetapi dibalik itu semuanya kayak dia tuh menyimpan perasaan yang sayang sama kamu gitu. Terus kamu juga sempat gitu terkadang itu kayak ngerasa mungkin tuh gini, nih orang kenapa ya gitu, bisa dibilang aku dan kamu ini deketnya udah lumayan lama gitu, tapi kenapa ya gitu selama aku kenal sama kamu, kamu itu kayaknya nggak pernah deh bikin aku kejutan, bikin sesuatu hal tuh yang surprise gitu, yang intinya tuh kayak ngebuat kamu jadi kayak ngerasa berbunga-bunga gitu. Karena ya bisa dibilang tahu sendiri untuk karakter dia itu tipe seseorang yang ini lebih dominan ke Scorpion gitu. Scorpion kan orangnya cuek gitu, acuh tak acuh. Terus Aries juga bisa, Capricorn juga ada, Cancer juga ada. Di sini aku lihat seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan zodiak-zodiak yang lain juga bisa. Terus di sini terkadang orang inilah orang yang terkadang itu buat kamu juga kepikiran sama dia. Misal tiba-tiba nih orang itu kayak terkadang itu ngambek gitu, ada sesuatu hal tuh yang nggak dia sukain, terus dia tuh kayak tiba-tiba tuh kayak berubah sama kamu gitu. Terkadang kamu juga banyak pikiran sama dia gitu, karena orangnya itu bukan tipe orang yang transparan gitu loh. Misalkan ada seseorang itu yang kayak, misal nih kamu kayak berbuat kesalahan atau berbuat sesuatu hal tuh yang dia nggak seneng gitu, dia bakalan ngomong. Tapi kalau dia tuh kayak lebih memilih diem aja gitu, memendam perasaan. Tapi sebenarnya dampaknya tuh jadinya ke kamu gitu, ke kamu jadinya kayak malah mikir mikir ke dia gitu. Sebenarnya apa sih gitu, apa sih yang sebenarnya nggak dia suka dari aku gitu. Jadi kayak sebenarnya tuh kayak lebih banyak kepikirannya tuh kamu gitu. Karena bisa dibilang ya dia bukan orang transparan gitu. Terus rindunya orang ini juga bisa dibilang tuh orang nggak akan tahu gitu apabila itu dia tuh kayak bener-bener kangen sama pacarnya gitu, rindu sama si doinya gitu. Dia nggak bakalan yang tahu, bahkan sahabat dia tuh nggak ada yang tahu, karena bisa dibilang tuh kayak ya sifat dia itu yang indah tuh kayak kedalaman lautan tersebut gitu. Nggak semua orang itu mampu melihat tentang isi hati dia dan keadaan dia itu seperti apa. Tetapi orang ini tuh memiliki jiwa yang selalu positif loh. Dalam artian tuh gimana sih gitu? Ya selalu positifnya tuh gini loh. Orang ini percaya gitu, di balik ya mungkin saat ini dia terhalang sama sebuah pekerjaan, tetapi dia percaya diri bahwa kedepannya Tuhan pasti akan memberikan jalan buat kalian bersatu. Karena bisa dibilang orang ini tuh kayak udah terlanjur sayang sama kamu, udah terlanjur nyaman sama kamu gitu. Bahkan orang ini nggak pernah sama sekali memikirkan tentang masih itu orang yang suka sama dia gitu. Karena ada juga gitu orang yang sepertinya tuh kayak menaruh hati dan perasaan sama dia, tetapi kayak belum dia ungkapkan gitu loh. Tapi orang ini kok kayak nggak pernah gitu, karena dia udah berpikir aku saat ini udah memiliki pasangan, ya udah gitu, saat ini aku fokus sama pasangan aku dan fokus sama pekerjaan aku, jadi kayak nggak ada waktu deh gitu buat memikirkan hal yang lain. Tapi terkadang dari kamunya nih gitu yang suka berpikir ya mungkin cemburu lah, karena kamu juga sejatinya tuh sayang sama dia, udah terlanjur nyaman lah sama dia gitu. Jadi intinya tuh kayak kamu nggak mau gitu ditinggal sama dia, atau hubungan yang saat ini sedang kamu jalan itu jadi sia-sia gitu. Hmm, di sini aku juga melihat sih bahwa orang ini tuh orang yang paling bisa jaga komitmen menurut aku gitu. Walaupun terkadang ya masih ada sedikit rasa ego, tapi orang ini tuh kayak berusaha
Dalam artian tuh kayak menjaga komitmen yang pernah kalian buat dulu gitu. Walaupun terkadang orang ini ya egonya suka muncul tapi dikit-dikit gitu, tapi orang ini tuh kayak berusaha mengendalikan biar ya kedepannya bisa menjalani komitmen ini dengan lancar gitu. Terus orang ini juga tipe seseorang tuh yang kayak di dalam hidup dia apapun gitu ya, baik pekerjaan, karir, pasangan, jodoh atau apapun gitu, orang ini suka mempertimbangkan hal gitu. Jadi bukan tipe seseorang tuh yang berpikir singkat gitu, asal tahu orang, misal misal dia seorang cowok gitu ya, asal lihat ceweknya cantik dia terima. Kalau misalnya dia seorang cewek gitu, lihat cowok ganteng dia terima. Dia bukan tipe seseorang yang seperti itu. Walaupun dia cantik, dia ganteng, tapi kalau hati dia mengatakan gak srek dan gak sesuai dengan kriteria dia gitu, maka dia bakalan blok hati dia gitu, dan gak terlalu banyak memberikan sebuah harapan palsu gitu. Jadi misal kalau kamu udah masuk di dalam daftar dia gitu, ya berarti kamu udah masuk dalam pertimbangan hidup dia untuk dijadikan sebagai pendamping hidup dia. Jadi ya berarti kamu orang yang spesial dong gitu. Karena sebenarnya orang ini tuh orang yang pemilih gitu. Pemilih dalam artian menyesuaikan dong antara keinginan dia gitu, sifat dia, karakter dia gitu. Terus aku lihat juga orangnya sakit hatian sih gitu. Kalau misalnya dia cowok gitu, walaupun dia cowok gitu, tapi orang ini tuh kayak rasa hati dia tuh juga gede gitu. Kalau misalnya dia cewek gitu, ya berarti rasa sensitif dia itu cukup tinggi gitu. Rasa sensitif hati dia itu cukup tinggi. Jadi buat kalian, kalau misalnya kamu seorang cowok gitu, kamu harus bisa berhati-hati mengontrol pembicaraan kamu sama dia. Karena apabila kamu salah berkata, bisa saja gitu dia merasa tersakiti. Kalau misal kamu seorang cewek gitu, ya berarti kamu juga harus berhati-hati gitu dalam melakukan setiap tindakan apapun gitu. Bisa saja hati si doi ini gitu, bisa saja nanti terlukai gitu. Jadi bener-bener di sini yang untuk dituntut bener-bener bisa menjaga perkataan gitu ya, dan omongan itu kalian gitu. Karena kalian memiliki pasangan tuh yang bukan temperamen, tetapi di sini tuh hati dia sensitif. Terus orangnya tipe seseorang yang dalam artian tuh ya kita menjalin sesuatu itu nggak boleh buru-buru gitu. Kita nikmati aja perjalanannya gitu, entah perjalanan kesedihan, banyak problem maupun kebahagiaan gitu. Asalkan kita udah bener-bener berusaha menunjukkan yang terbaik gitu. Kalau misalnya Tuhan memberikan hal yang positif gitu terhadap hubungan ini, ya udah kita wajib mensyukuri gitu. Kalaupun gitu kita saat ini menjadi hubungan kayak masih banyak gejolak gitu, ya kita harus bagaimana gitu menyikapi problem tersebut agar bisa mencapai satu tujuan yang sama, yaitu kebahagiaan. Jadi bisa dibilang tuh seperti itu. Terus aku di sini juga melihat bahwa sebenarnya keinginan dan harapan dia sama kamu itu cuma satu, yaitu bisa menepati janji dia. Karena apa gitu? Sepertinya orang ini tuh pernah bikin janji sama kamu itu kayak, ya misal nih ya gitu, kalau misalnya dia udah ngerasa siap, udah ngerasa pas gitu, kamu bakalan masih itu kayak diajak dia ke jenjang yang lebih serius daripada sebelumnya, karena itu harapan dan keinginan dia. Tapi untuk saat ini gitu, ya dia sebenarnya ada sih perasaan bersalah gitu, karena dia masih belum bisa sepenuhnya menepati janji dia ke kamu. Tapi ya sebenarnya di sini gitu ya, kamu harus bener-bener berperan penting untuk dalam artian tuh kayak ngertiin dia lah gitu, ngertiin posisi dia saat ini. Karena bisa dibilang ya dia itu tipe seseorang yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi ya, terutama sama keluarga dia gitu. Jadi orangnya kalau misalnya dia seorang cowok gitu, ya dia tipe orang yang walaupun dia bukan anak pertama mungkin gitu, tapi orang ini memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi itu sama orang tuanya. Misal bantu perekonomian keluarga dia gitu. Kalau misalnya dia seorang cewek gitu, walaupun dia seorang cewek tapi orangnya itu kayak memiliki sifat rasa tanggung jawab gitu. Walaupun dia cewek tapi dia mampu jadi tulang punggung bagi keluarga dia gitu, untuk orang tua dia gitu. Terus di sini aku juga ngelihat bahwa memang tantangan terbesar buat kamu saat ini, kamu harus banyak-banyak bersabar menghadapi dia. Terkadang akhir-akhir ini sifat dia tuh kayak susah ditebak sih. Dalam artian tuh kamu gak bakal ngerti deh maksud dia. Karena bisa dibilang orang ini sedang memikirkan banyak suatu hal. Selain dia rindu sama kamu, kangen sama kamu, banyak hal juga yang saat ini tuh kayak sedang menjadi problem dia. Problem finansial ada gitu, problem di masalah pekerjaan ada, bahkan gitu ya, terkadang problem sama kamu ada, tapi ya masih bisa ditolerir sih. Jadi intinya untuk saat ini kamu harus bisa bersabar hati, berlapang dada, dalam artian tuh kayak bersabar dalam menghadapi dia gitu. Karena apabila kamu tidak berhati-hati dan bersabar gitu, ya takutnya malah apa yang menjadi keinginan kamu itu gagal gitu. Jadi ya sebelum hal itu terjadi gitu, maka
ya kamu harus bisa bersabar dan berlapang dada. Terus juga di sini saran dari saya gitu, apapun tindakan yang bakalan kamu lakukan gitu, lebih baik kamu mengonfirmasi dia terlebih dahulu. Misal gitu, kamu ingin pergi kemana, walaupun dia nggak deket sama kamu, tapi setidaknya kamu harus bisa menghargai dia sebagai pasangan kamu. Misal ya, kamu harus pamit atau ngomong sama dia, aku mau pergi kemana gitu, sama siapa gitu, tujuannya kemana. Untuk ya biar dia nggak merasa cemas dan khawatir mikirin kamu juga, karena bisa dibilang dia udah kangen sama kamu terus dibikin cemas sama kamu. Banyak pula masalah lain yang saat ini sedang terjadi. Wah, bisa stres juga nih orang gitu. Terus juga di sini orang ini juga bisa dibilang orang yang bisa memaafkan ya gitu, walaupun terkadang sisi ngeselinnya itu ada gitu, di saat kayak kamu berbuat kesalahan gitu, dia nggak langsung memaafkan gitu, tapi ujung-ujungnya dia bakalan maafin kamu. Tetapi itu terkadang itu yang kayak buat kamu ngerasa kesel juga gitu loh. Kenapa sih gitu, proses minta maaf sama kamu aja kayaknya langkahnya cukup sulit banget gitu. Jadi bisa dibilang tuh kayak seperti itu sih, tapi ujungnya dia maafin kamu. Terus untuk saat ini juga sepertinya ada juga itu yang sudah mulai memikirkan tentang jenjang serius atau pernikahan gitu. Tapi saran dari saya, jangan terlalu memaksakan diri apabila diri kalian masing-masing belum ngerasa siap gitu. Jadi kalau misalnya kamu siap aja dia nggak siap, nggak bisa gitu. Kalau misalnya kamu nggak siap tapi dianya siap, itu juga nggak bisa. Jadi harus benar-benar antara kamu dan dia sama-sama siap gitu, baru kamu boleh melanjutkan gitu ya pikiran tentang apa yang bakalan kamu lakukan sama si doi ini ke depannya gitu. Entah menikah, entah tunangan, atau bagaimana, boleh gitu, asalkan ya dengan syarat yang tadi, antara kamu dan dia sama-sama siap. Terus juga di sini aku melihat bahwa, saya percaya bahwa karena kamu deketnya ini bener-bener kayak kalian menghargai sebuah proses ya. Dan di sini aku juga melihat bahwa ini tuh cinta kalian bukan cinta karena paksaan. Jadi antara hati ke hati, antara suka sama suka. Jadi bisa dibilang ya kedepannya akan ada sebuah kejutan tentang, intinya tuh kayak sebuah hubungan yang mungkin kemarin hubungan kamu kayak masih rada kacau sama dia, tapi kedepannya di sini tuh kayak akan jauh lebih membaik daripada sebelumnya. Terus seperti itu. Dari sini ada banyak hal yang harus kalian perbaiki gitu, terutama masalah sifat masing-masing. Kalau misalnya ya sekiranya antara kamu dan dia sama-sama memiliki ego yang cukup kuat gitu, ya kalian jangan pernah mendominasi ego satu sama lain. Alangkah baiknya ya kita saling mengalah aja gitu. Terus juga di sini untuk emosi sebisa mungkin buat kalian tuh kayak harus sedikit dikontrol ya gitu, karena apabila kalian lepas kontrol gitu, takutnya timbul sebuah rasa sakit hati gitu yang akan datang di kemudian hari gitu. Jadi sebelum hal itu terjadi, kalian harus benar-benar bisa mengontrol emosi kalian masing-masing. Dan di sini oke deh gitu, aku tahu gitu ada salah satu pihak di antara kalian tuh yang merasa kurang, nggak cukup sabar ya dalam menghadapi hal ini. Dalam artian tuh ya keinginan kalian mungkin ingin cepet-cepet serius, ingin ke jenjang pernikahan, tapi bagaimanapun juga gitu, kalau misalnya satu di antara kalian belum merasa siap gitu, ya jangan terlalu memaksakan kehendak gitu, karena takutnya apa gitu, yang semula kalian bahagia tapi takutnya karena banyak tekanan gitu, jadi kebahagiaan yang tertunda. Jadi sebelum hal itu terjadi ya kalian harus bisa bijaksana gitu loh, ya hargai gitu loh. Ini tuh kayak memberikan sebuah kesempatan atau waktu. Terus maaf ya aku sedikit batuk. Oke, tentang di sini ada kartu Ten of Pentacle. Di sini ada kartu Queen of Swords. Kemudian ada kartu The Chariot. Yes, ada kartu Two of Pentacle. And then ada kartu Queen of Pentacle. Yes. Oke.
Kita geser terlebih dahulu. Akan aku tarik energinya dulu. Memang di sini tuh kayak ada salah satu di antara kalian tuh yang mungkin udah dalam artian tuh kayak udah berfantasi tentang sebuah kebahagiaan menjalin mahligai rumah tangga gitu ya. Tetapi ya bagaimanapun juga ini tuh kayak keinginan yang positif ya, walaupun hal tersebut belum terjadi gitu atau akan terjadi. Yang jelas kamu di sini harus bisa berpikir positif gitu, karena percaya atau tidak, apabila kamu berpikir positif ya maka magnet energi positif itu akan datang menghampiri kamu. Apabila kamu berpikir negatif ya maka magnet energi negatif akan menarik diri kamu gitu. Dalam artian akan ada masalah baru. Jadi di dalam prinsip hidup gitu selalu tekankan jiwa yang positif akan mendatangkan hal yang positif gitu. Terus juga di sini Queen of Swords, walaupun terkadang di dalam diri kamu ada rasa ketakutan gitu. Takut apabila orang yang saat ini kamu sayangi itu kayak mengecewakan di kemudian hari atau nggak bisa bahagiain kamu. Tetapi saran dari saya sih jangan pernah berkecil hati, jangan pernah bernegatif thinking, karena itu akan melemahkan mental kamu gitu. Yang semula mental kamu ini udah benar-benar tercipta sekeras baja karena udah dilandasi dengan komitmen. Jadi apabila kamu berkepikiran negatif gitu, maka hal tersebut akan meruntuhkan pondasi tersebut. Terus di sini juga ada kartu The Chariot, artinya nikmati aja gitu perjalanan hidup kamu saat ini bersama dia gitu. Yang namanya hidup setiap orang gak munafik gitu, pasti juga ada downnya, juga ada upnya gitu. Dan saat ini gitu kita sebagai pasangan harus bisa memposisikan diri kita masing-masing, dalam artian ya bagaimana cara kita gitu menghadapi di saat kita benar-benar berada di posisi down gitu, dan bagaimana cara kita menyikapi apabila kita sedang berada di posisi up. Jadi harus sama-sama bijak gitu. Terus ada kartu Two of Pentacle gitu. Two of Pentacle tuh yang artinya ya walaupun aku udah paham ya udah ngerti, walaupun hidup kamu juga ini tuh penuh dengan pertimbangan, tetapi ya lebih baik tuh jangan terlalu lama mempertimbangkan suatu hal, tetapi lebih ke yakinkan diri kamu aja gitu. Misal kamu ingin mengambil sebuah keputusan gitu, ya kamu benar-benar harus meyakinkan diri kamu gitu bahwa apa yang kamu pilih itu benar gitu. Jangan dalam artian tuh kayak kamu masih ngambang, masih mikir bimbang, masih ngerasa ragu. Nah itu jangan sampai gitu, karena itu akan mengacaukan hal-hal yang lain. Terus di sini aku yakin siapapun dia gitu, yang jelas saya yakin bahwa orang ini tuh akan bener-bener masih tuh ngejaga hati dia untuk kamu, akan membahagiakan kamu, walaupun saat ini ya dia udah berusaha membahagiakan kamu, tetapi kan belum semuanya. Tapi saya yakin gitu, kamu nantinya akan menjadi orang yang paling bahagia gitu. Bisa dibilang seperti itu. Karena apa? Proses buat kalian bersatu di awal itu dalam artinya cukup menyita hati, perasaan, dan kesabaran. Dan di masa yang akan datang, mungkin kalian tuh tinggal ngerasain senangnya aja, bahagianya aja. Terus juga di sini untuk saat ini gitu, untuk saat ini peran kalian masing-masing harus sama-sama saling mensupport dan mendukung satu sama lain. Karena aku juga ngelihat bahwa saat ini tuh ada yang salah satu pihak di antara kalian tuh pikirannya lagi kacau. Terus juga di sini sebisa mungkin buat kamu jangan tambahin beban hidup pasangan masing-masing, karena itu malah akan memperkeruh suasana, bukan malah ngebuat hubungan semakin mencair dan bahagia. Kalaupun saat ini mungkin ada yang ngerasa seneng, ada yang ngerasa nggak seneng gitu. Buat yang seneng ya sebisa mungkin tuh kayak kalian harus bisa mempertahankan dengan cara ya kalian gimana gitu, bikin suasana hubungan kalian tuh biar nggak ngerasa bosen. Buat yang saat ini mungkin kayak sedang kurang bahagia sama hubungannya gitu, kalian harus mencari solusi gitu, bagaimana biar saat ini yang membuat kalian nggak bahagia itu masih itu bisa teratasi, menyingkirkan akar pokok masalahnya. Karena aku masih melihat gitu ada harapan besar sama hubungan kalian ini gitu. Terus di sini ada kartu Two of Pentacle gitu. Kartu Two of Pentacle tuh yang artinya tentang apapun yang kamu pilih nantinya gitu, saya yakin bahwa nantinya itu jawabannya itu nggak akan kamu sesali karena kamu udah memikirkan secara bijak-bijak sebelumnya. Dan di sini ada kartu Queen of Pentacle gitu. Kartu Queen of Pentacle tuh menggambarkan tentang nantinya kamu akan merasa banyak bersyukur karena
kamu udah dipertemukan sama seseorang yang bener banget sayang sama kamu tanpa ngelihat kamu itu kayak apa, masa lalu kamu seperti apa gitu. Yang jelas kayak nantinya itu bener-bener kamu akan merasakan sebuah hip gitu ya, atau energi kebahagiaan yang itu tuh yang nggak kamu sangka-sangka sebelumnya. Terus di sini aku juga melihat bahwa namanya pasangan, namanya hubungan itu adalah tempat untuk, dalam artian tuh, mencurahkan isi hati di kala kamu down gitu. Di kala kamu seneng pun ya kamu harus bisa berbagi kesenangan. Jadi intinya tuh kunci sebuah kebahagiaan hubungan tuh itu sih. Jadi prinsip hubungan itu adalah rumah kalian buat ya di saat kalian kayak ngerasa sedih ada gitu, di saat kalian ngerasa happy seneng itu ada gitu. Kalau misalnya dia seneng seneng aja dia muncul gitu, ya berarti ini patut dipertanyakan gitu, ada apakah kamu mencintai saya gitu, memiliki maksud dan tujuan lain kah atau bagaimana. Tetapi kalau misalnya dia selalu ada di saat kamu bahagia nggak bahagia, ya berarti dia bisa jadi cinta sejati kamu. Jadi seperti itu. Sekarang kita lanjut buat temen-temen semuanya yang memilih kartu selanjutnya. Oke. Di kartu yang kedua. Ya, nggak usah tegang buat kalian. Santai saja. Sekarang akan aku tarik energi kalian secara kolektif. Apakah dia merindukan kamu? Ini hampir sama sepertinya energi kayak nomor 2, tapi ini memang bener-bener sabar dah pokoknya. Kalau misalnya buat kalian yang menjalin hubungan sama si doi ini gitu. Nih, ntar kita tata terlebih dahulu. Kita netralkan energi biar nggak ada energi yang tertinggal di pilihan file sebelumnya. Oke. Tentang yes, apakah dia yes, langsung keluar. Ada kartu The Tower. Nih ya, kita tata dulu. Knight of Cup, The Hermit. Yes. Apakah dia merindukan kamu? Walaupun saat ini adalah tantangan terbesar buat kamu menjalin hubungan sama dia adalah kamu banyak sabar. Kenapa banyak sabar gitu? Karena bisa dibilang akhir-akhir ini mungkin orang ini tuh kayak banyak berubah deh sama kamu. Dia lebih banyak diem, dia lebih banyak cuek, lebih banyak gak respect atau respon sama kamu. Dan itu yang membuat kamu jadi ngos-ngosan menghadapi dia. Dalam artian tuh apa sih gitu? Ya kamu berharap sama dianya biar dia itu ini tuh kayak semakin ke depan hubungan kamu dan dia itu semakin bagus. Tetapi entah kenapa gitu, sepertinya saat ini kamu dan dia itu sedang diuji. Dalam artian itu diuji dalam situasi yang cukup sulit gitu. Dan ini adalah tuntutan terbesar buat kalian gitu, bisa menjinakkan sebuah masalah yang saat ini sedang terjadi. Karena bisa dibilang ya posisi hubungan kalian saat ini sedang merasa saling dingin satu sama lain gitu. Dan kalian sepertinya tuh kayak masih belum nemu gitu tentang titik terang dari masalah ini, solusinya gimana gitu, saya harus bagaimana, itu kayak masih belum ketemu gitu. Tapi sebenarnya aku di sini dapat melihat bahwa orang ini tuh kayak masih berharap besar sama kamu. Bahkan mungkin kamu ada yang berpersepsi tuh mungkin dia udah nggak ada hati sama aku gitu, jangankan merindukan aku gitu. Maksudnya itu kayak hati dia untuk aku aja sepertinya tuh udah nggak ada. Tetapi sebenarnya apa yang kamu pikirkan tuh nggak sesuai dengan fakta dan realita. Secuek-cueknya dia, semarah-marahnya dia, sedingin-dinginnya dia gitu. Tapi orang itu kayak masih mengingat kamu gitu, masih merindukan kamu, dan orang ini tuh masih ingin gitu. Dalam arti tuh kayak menjalin sebuah maligai gitu ya. Ini tuh kayak biar bisa seperti sama yang dulu gitu.
Dia merindukan suasana itu yang kayak di saat kamu dulu di awal sama dia tuh teleponan enak banget sampai lupa sama waktu. Di saat kalian saling memperhatikan satu sama lain gitu, dia juga merindukan momen tersebut gitu. Di saat kalian tertawa bersama, bercanda, meluapkan tentang isi hati masing-masing, dia rindu akan hal itu. Bahkan bisa dibilang orang ini tuh ingin, ya berharap tuh kayak kedepannya apabila dia masih diberi kesempatan untuk memutar waktu gitu, dia akan saling memperbaiki gitu, biar ini tuh kayak ya kita kedepannya tidak terjadi seperti ini. Karena bisa dibilang tuh gini, dia sebenarnya merindukan kamu, tapi orang ini tuh kayak eh kan saat ini kayak posisi kalian sudah nggak sehat gitu. Takutnya gitu dia meluapkan rasa kerinduan tuh di saat momennya nggak pas, nantinya tuh kayak timbul sebuah masalah baru. Jadi dia kayak dia sebenarnya nggak bisa menahan kerinduan gitu, tetapi gimana sih gitu kan, posisinya tuh kayak kurang sehat, kurang fresh gitu. Jadi kayak dia lebih ini kayak nyali dia tuh kayak jadi tertutup gitu. Ya lain kali aja deh, atau nunggu sampai situasinya bener-bener pas gitu. Aku di sini juga ngelihat sih bahwa memang tuh gini loh. Sebenarnya kayak masalah kalian tuh cuma satu gitu. Sebenarnya tuh kayak dia kurang bisa peka dan kurang bisa ngimbangin kamu aja gitu. Coba dia jauh lebih peka dan bisa ngimbangin kamu gitu, ya mungkin kamu nggak akan terjebak dalam situasi yang sesulit ini gitu. Karena memang masalah hambatan kalian terbesar tuh cuma dari dia yang nggak bisa ngertiin kamu dan nggak bisa mengimbangi kamu itu sih. hmm, tapi aku di sini tuh kayak masih melihat ya bahwa sebenarnya itu kayak gini loh. Sebenarnya masalah ini cepat cepat selesai atau enggaknya itu tergantung dari diri kalian masing-masing gitu. Apabila kalian mungkin tidak memikirkan ego satu sama lain dan nggak memikirkan kata gengsi, ya mungkin masalah atau problem yang saat ini sedang terjadi itu bakalan segera teratasi. Tapi kalau mungkin masih kalian tuh kayak masih mikir ego, masih mikir tentang gengsi gitu, ya ini bisa masih itu bikin sebuah masalah itu yang berkepanjangan lagi gitu, yang jauh lebih lama gitu ya dari apa yang kita prediksikan. Orang ini saat ini lebih banyak diem sih memang gitu. Diem bukan berarti dia pasif, diem bukan berarti dia nggak mikir, tetapi orang ini diem merenungi merenungi gitu kesalahan apa yang saat ini sedang terjadi sama hubungan dia gitu. Misal nih gitu, dia tuh kayak mencoba mengintrospeksi diri tentang, nih aku ini baik nggak sih gitu, dalam artian tuh sifat apa sih yang sebenarnya tuh kayak bikin dia ini kayak ngerasa jenuh sama aku, ngerasa bosen sama aku gitu. Dan dia berusaha mengintrospeksi diri tentang hal-hal tersebut gitu, karena bisa dibilang orang ini tuh kayak posisi dia saat ini benar-benar kayak banyak diem memang gitu. Bahkan ketika diajak ngomong pun dia nggak nyambung gitu sama orang, sama kamu, sama temennya atau sama siapa gitu. Terus orang ini hanya bisa ngelihat kamu, hanya bisa ngawasin kamu dari kejauhan gitu, tanpa menelpon atau tanya sama kamu secara langsung. Jadi orang ini ya secara tidak langsung cuma ngeliat story-story kamu aja gitu, cuma ngelihat tentang status-status kamu aja. Itu yang bisa dia lihat gitu, karena sejatinya orang ini tuh kayak nggak, ya secara ya gitu kalian kan lagi berantem gitu, jadi kayak nggak mungkin dong orang ini tuh langsung tiba-tiba nongol nelpon kamu gitu. Itu kan kayak sesuatu hal tuh yang nggak mungkin gitu. Terus orang ini juga bisa dibilang tuh kayak masih menyimpan sebuah harapan terhadap hubungan ini. Jadi kamu jangan salah mikir ya gitu. Jadi jangan salah mikirnya itu kayak apa sih kak gitu. Iya, kamu jangan berpikir tuh kayak mungkin orang ini tuh kayak udah nggak berharap sama aku lagi. Mungkin orang ini tuh kayak udah nggak menginginkan kehadiran aku lagi. Itu sebenarnya hal yang salah sih. Karena bisa dibilang ya orang ini saat ini tuh kayak sedang masih itu kayak memecahkan, mencari gitu ya titik terang dari masalah yang saat ini terjadi, dengan harapan ya dia masih berharap besar sama kamu gitu loh. Terus orang ini juga sama sekali tidak pernah kepikiran dia untuk pergi meninggalkan kamu. Bahkan orang ini tuh kayak seolah-olah itu bagaimana cara dia bertahan gitu dalam situasi yang sulit seperti ini. Dan kamu pun juga sepertinya tuh mencoba bertahan dalam situasi yang sama. Karena bisa dibilang ini tuh sebenarnya tuh kayak kesalahan kecil tapi jadi fatal gitu loh. Terus di sini memang aku ngelihat gitu, kamu, dampak kamu ya begitu besar banget loh. Dalam artian tuh gini, kamu itu paling orang yang pemikir keras apabila mungkin pasangan kamu itu nyuekin kamu. Jadi kayak intinya tuh seperti itu sih. Dan kamu itu kayak jadi lebih ke gini loh,
kamu jadi ingin ngomong sama dia jadi nggak punya nyali gitu, karena kamu udah terlanjur kebawa mikir gitu loh. Mikir karena ya mungkin dia jadi dingin sama kamu, dia jadi cuek sama kamu gitu. Jadi tuh kayak seperti itu, karena hal yang menjadi kesulitan kamu terbesar tuh kayak ketika kamu itu tipe seorang yang nggak bisa dicuekin. Itu sih yang saya lihat itu seperti itu. Jadi yang kayak sebenarnya kami itu tipe orang yang misal kita ada emosi, misal kita ada masalah, ada problem gitu, ya sebisa mungkin kita kayak nggak boleh coba, kita berpikir secara bareng-bareng, berpikir secara realistis untuk masih itu kayak memecahkan sebuah problem ini gitu. Jangan malah yang kayak seolah itu diam, no respect sama aku gitu. Maka kamu di sini nantinya itu bakalan mikir kamu udah nggak mengharapkan aku lagi. Jadi seperti itu bawaannya gitu. Terus aku juga di sini ngelihat sih bahwa memang saat ini kamu pun juga seperti itu kayak sedang fokus sama mengintrospeksi diri juga ada, tapi kayak kamu di sini tuh kayak lebih fokus menghealing diri kamu aja gitu. Dalam arti tuh kayak mendinginkan hati dan pikiran kamu biar ini tuh kayak kondisi psikologis kamu nggak tergoncang gitu. Karena bisa dibilang saat ini kayak kondisi kamu itu kayak bener-bener lagi kacau gitu, lagi kacau balau campur aduk jadi satu. Jadi makanya untuk saat ini tuh kayak kamu bener-bener fokus ingin lepas, sebenarnya kayak ingin menghealing diri kamu terlebih dahulu. Baru kalau misalnya kayak antara hati dan pikiran kamu udah ngerasa jernih gitu, kamu baru memikirkan tindakan apa yang bakalan kamu lakuin ke depannya gitu. Dan di sini aku juga ngelihat sih bahwa sebenarnya itu hal yang sama loh gitu. Jadi kamu merasa tersakiti, dia pun juga merasa tersakiti gitu. Kamu merasa disakiti, dia pun juga merasa disakiti gitu. Karena kayak bisa dibilang tuh dampak dari ini semuanya tuh kayak antara kamu dan dia sama-sama saling disakiti masing-masing gitu loh. Yang sebenarnya itu kayak masalah sepele. Terus aku juga di sini ngelihat bahwa aku yakin dalam waktu dekat itu kamu akan segera menemukan titik terang dari masalah yang saat ini sedang terjadi. Karena bisa dibilang dia juga masih berat sama kamu, kamu pun juga masih berat sama dia gitu. Jadi intinya kamu akan segera bangkit dari keterpurukan ini, asalkan satu gitu. Dalam artian kamu mau ada itikat untuk, dalam artian ya is okay gitu, aku menghargai kamu saat ini tuh kayak sedang menghealing diri kamu, sedang ngademin pikiran kamu lah gitu. Dan dia juga saat ini tuh mungkin sedang menyendiri, mengintrospeksi diri gitu. Tapi jangan terlalu lama-lama gitu, karena bisa dibilang tuh kayak nantinya jatuhnya ke bosen gitu. Jadi kayak setelah kamu benar-benar melakukan itu semuanya gitu, saya yakin kamu akan dalam artian tuh memiliki kekuatan kembali untuk menegakkan gitu ya sebuah hubungan yang udah kalian jalani cukup lama ini gitu. Terus aku juga di sini ada kartu tower ngelihat, walaupun mungkin flashback ke belakang kemarin tuh seolah-olah kayak kamu itu kayak kamu udah berada di puncak, tapi tiba-tiba puncaknya meledak dan kamu terlempar jatuh kembali ke bawah gitu. Walaupun kamu kayak berada di dalam situasi yang seperti itu, tetapi saya yakin gitu setelah kamu bener-bener bangkit gitu, kamu akan membangun sebuah komitmen pondasi yang cukup kuat gitu. Karena bisa dibilang kenapa bisa lebih kuat? Ya kamu udah mampu belajar dari masa lalu gitu, udah mampu belajar dari apa yang sudah terjadi gitu. Jadi intinya tuh kayak kamu lebih pinter lah gitu dalam menyikapi sebuah hal gitu. Jadi intinya tuh mana yang sebenarnya sisi buruk kamu buang, mana yang sebenarnya jadi sisi buruk dia berusaha buang gitu. Karena bisa dibilang belajar dari pengalaman. Terus di sini aku melihat ya bahwa di sini tuh yang saya lihat tuh kayak dia akan kembali menemui kamu kembali atau menghubungi kamu kembali dalam waktu dekat ini, di saat ya pikiran kamu udah benar-benar ngerasa tenang, udah ngerasa adem gitu, di saat memang kondisi dia juga emosionalnya juga udah lumayan stabil gitu. Dan disitulah gitu kamu bakalan mengerti ternyata dari kesabaran yang kamu lakukan selama ini gitu, dari berbesar hatinya kamu kayak menerima sebuah kenyataan ini gitu, ternyata itu kayak masih ada titik terang gitu. Tuhan masih sayang sama kamu, Tuhan masih dalam artian itu kayak masih melindungi kamu gitu. Karena ya bisa dibilang apabila nggak semua orang bisa bertahan dalam situasi yang seperti ini loh gitu loh. Terus aku di sini juga ngelihat bahwa aku tahu gitu bahwa antara kamu dan dia tuh kayak sebenarnya tuh banyak sebuah rencana yang tertunda gitu. Tapi lebih baik jangan memikirkan hal itu deh gitu. Walaupun antara kamu dan dia tuh kayak komunikasinya udah lancar kembali gitu, tetapi lebih berpikir aja tentang gimana sih gitu cara biar intinya tuh kita ini nggak terjadi sebuah kesalahan yang sama gitu. Apakah pondasi kita yang kemarin kurang atau bagaimana? Itu yang harus diperbaiki yang nomor satu gitu. Jadi ya paham gitu, walaupun kamu mungkin flashback ke belakang kemarin tuh kayak banyak sebuah rencana, tapi lebih baik jangan
terlalu merealisasikan hal yang itu, karena untuk saat ini gitu yang harus kamu fokuskan tuh perbaikan hubungan aja dulu gitu. Terus juga di sini ya sebisa mungkin baik dia maupun kamu harus sama-sama bisa berpikir terbuka gitu. Jadi misal ya apapun yang kamu alami, apapun yang kamu rasakan gitu, kan kalian kan saat ini udah berpasang-pasangan gitu ya. Jadi sebisa mungkin cara kita menghargai pasangan tuh dengan cara kita mampu berpikir terbuka sama pasangan, bukan malah kayak menutupi gitu. Dan di sini ya memang gitu, siapa sih yang nggak sakit gitu, udah kamu berada di puncak tiba-tiba dilempar kembali ke bawah gitu, pasti semuanya juga merasa sakit. Tapi jangan pernah kamu merasa menyerah gitu, sekalipun kamu harus terlempar yang ke 100 kali, kamu harus bangkit yang ke 100 kali, karena bagaimanapun juga gitu, hidup tanpa bangkit ya udah gitu, bagikan harapan kita itu sirna gitu. Di sini aku juga melihat bahwa ya memang gitu, sebisa mungkin menyelesaikan masalah itu kayak lebih cepat itu lebih baik daripada intinya tuh kayak mengulur waktu yang terlalu lama gitu. Ini tuh yang akan membuat ini tuh kayak terpancingnya masalah baru. Jadi sebisa mungkin jangan pernah membesarkan kata gengsi, jangan pernah membesarkan kata ego, karena ego itu menghancurkan segalanya. Jadi sebisa mungkin gitu, dia kan udah tahu bahwa dia berharap besar sama kamu, dan kamu pun juga sepertinya tuh kayak masih berharap banyak sama dia gitu. Nah maka dari itu bagaimana caranya buat kalian tuh bisa bersatu kembali? Ya saran dari aku, jangan pernah membesarkan ego satu sama lain dan buang kata kegengsian. Terus di sini juga ada kartu The Hermit gitu. The Hermit itu gambaran tentang ya di saat kamu bener-bener udah mendapatkan sebuah pencerahan atau titik terang gitu, kamu jangan dalam artian tuh kayak ya udah semena-mena ini nggak bakalan ada masalah baru gitu, karena yang namanya hidup itu seperti kisah cinta, seperti storybook gitu, seperti yang kayak ini tuh kayak buku novel gitu. Pasti di balik kesedihan ada kebahagiaan gitu. Dan di balik itu semuanya juga pasti ada problem baru gitu. Tapi sebenarnya kan kita dituntut untuk bagaimana kita kedepannya tuh kayak jauh lebih smart dalam menjinakkan atau menghadapi suatu masalah gitu. Jadi kayak intinya tuh ya kamu harus jangan mentang-mentang tuh kayak oke, masalah ini tuh udah selesai, ya udah kita fan-fan aja gitu. Ya kita tuh kayak harus memiliki payungnya gitu loh, antisipasi apabila ada sesuatu hal tuh yang kayak memang kalian harus disita gitu ya, masih itu kayak dalam situ dihadapkan sama situasi yang sulit gitu. Jadi kayak apabila kalian udah memiliki payungnya gitu, otomatis kan kalian ya udah ngerasa santai aja gitu, karena aku udah tahu bagaimana cara menghadapinya, bagaimana cara menyikapinya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut tentang yes. Di sini ada kartu strength. Yes. Ada kartu strength, Queen of Cup, ada kartu The Emperor. Yes, kebuka. Three of Pentacle, and then ada kartu Ten of Cup. Yes. Oke. Aku di sini ngelihat sih bahwa memang ya kamu dihadapkan sama sebuah masalah ini tuh kayak menurut kamu ini tuh adalah sebuah masalah besar sih gitu. Yang memang kayak kamu pernah ada masalah, tapi yang kayak nggak seribet ini, nggak serumit ini gitu loh. Jadi ini tuh kayak merupakan tantangan terbesar kamu buat bagaimana kamu bisa menjinakkan masalah ini gitu. Jadi benar-benar seperti itu. Dan aku di sini juga ngelihat kok bahwa nantinya saya percaya bahwa kamu itu kayak memiliki potensi, memiliki kemampuan untuk bagaimana cara dalam artian tuh biar kamu dan dia bisa bersatu kembali gitu loh. Karena aku di sini tuh ngelihat tentang rasa kepercayaan diri kamu dan rasa kepercayaan diri dia gitu. Karena sejujurnya antara kamu dan dia tuh masih sama-sama saling berharap.
Terus di sini juga memang gitu, kamu harus kedepannya itu lebih perfeksionis lagi gitu. Dalam artian tuh untuk menyikapi sebuah hal dan jangan terlalu terburu-buru menyimpulkan sesuatu. Itu yang di sini tuh yang perlu ditekankan. Dan di sini untuk kamu intinya tuh kayak gini ya. Ya sebenarnya kamu pun juga rindu sama dia pun juga sebenarnya tuh rindu sama kamu, karena mungkin kegedean gengsi dan kegedean ego itu jadi kayak intinya tuh kayak sebenarnya kalian berdua nggak bisa sama-sama menahan rindu gitu, tapi apa boleh buat gitu, karena udah gengsi yang berkata gitu, jadi kayak kerinduan tersebut jadi sebuah kerinduan yang tertunda gitu. Terus di sini aku juga dalam arti itu udah kayak ngelihat kok bahwa orang ini tuh saat ini tuh sedang berpikir keras. Sedang berpikir keras tuh bagaimana cara apa ya? Dia berpikir keras tentang bagaimana cara dia dalam arti itu bisa membuat kamu percaya dan yakin lagi sama dia. Walaupun ya dia sempat sih ada rasa yang kayak mungkin kayak kurang percaya diri atau bagaimana, tapi dia yakin kok gitu bahwa ini tuh kayak kamu masih sayang sama dia juga masih sayang sama kamu gitu loh. Terus juga di sini akhir dari kesulitan yang saat ini kamu hadapi bersama dia gitu. Ini tuh kayak akan ada sebuah kebahagiaan gitu, hasil dari kesabaran kamu selama ini, hasil dari ini tuh kayak ketelatenan kamu dalam menghadapi situasi yang cukup sulit ini gitu. Terus juga di sini ada kartu strength. Maaf lightingnya mati ya. Ini aku nggak tahu kenapa. Terus juga di sini ada kartu strength gitu. Kartu strength tuh yang artinya untuk kedepannya gitu. Jangan pernah membesarkan ego dan gengsi masing-masing, tetapi lebih bagaimana cara kita harus bisa bersikap tegas, harus bisa menjadi pribadi yang lebih tegas daripada sebelumnya. Bukan berarti saya mengatakan kamu flashback ke belakang kemarin nggak tegas, bukan, tapi kayak lebih diperbesar lagi sisi tegasnya gitu. Terus juga di sini ada kartu the ini ya, the Queen of Cup gitu. Queen of Cup tuh yang artinya ya is okay gitu, kamu nggak perlu jadi orang lain gitu ya, karena sejatinya orang ini tuh kayak udah ngerasa banyak bersyukur udah ngedapetin kamu, jadi apa yang udah ada di dalam diri kamu ya udah dia berusaha mencukuri gitu loh. Terus juga di sini ada kartu The Carry itu menggambarkan tentang ya apabila kalian sama-sama merindukan gitu ya lebih baik udah gitu segera komunikasi dan segera meluruskan gitu loh, karena bisa dibilang tuh kayak aku udah tahu sih gitu bahwa antara kamu dan dia itu sebenarnya sama-sama nggak bisa menahan kerinduan gitu, karena sebenarnya masalah gengsi aja gitu. Coba gitu ada salah satu di antara kalian yang lebih memulai komunikasi, pasti hal ini tuh akan segera cepat teratasi daripada yang kayak diem-dieman gitu, masih mikirin gengsi, masih mikirin ego. Hello, kayak udah nggak zaman gitu. Terus di sini ada kartu Three of Pentacle gitu. Three of Pentacle tuh nggambarin tentang orang ini tuh kayak masih dalam arti itu berpikir keras loh gitu, karena kayak orang ini tuh nggak ingin terjadi sama situasi yang sama seperti saat ini gitu. Jadi kayak orang ini tuh membuat sebuah strategi gitu bagaimana biar kamu dan dia tuh terutama itu bisa bersatu kembali dulu gitu. Baru setelah bersatu kembali orang ini akan mikir tentang gimana sih cara dia gitu ya biar bisa ini tuh kayak mempertebal komitmen yang telah kalian buat. Terus juga di sini memang harapan antara kamu dan dia, terutama dia ya, harapan dia ke kamu itu masih cukup besar. Tapi terkadang tuh kayak orang ini nggak tahu gitu loh cara menggapai harapan ini tuh gimana gitu, karena baru diuji gini aja udah ambiar kemana-mana gitu. Jadi kayak sebisa mungkin kalian harus sama-sama percaya diri, yakin bahwa kebahagiaan tersebut akan menjemput kalian gitu, entah cepat entah lambat gitu, yang penting kamu udah berusaha gitu deh. Oke, sekarang kita lanjut buat kalian semuanya yang memilih kartu number of three, kartu yang terakhir. Kartu yang terakhir, yes, Two of Cup. Two of Cup, ya kartunya tuh kayak romantis banget di sini. Energinya pun positif. Apakah dia merindukan kamu? Oke.
Ada kartu Seven of Cup. Ada kartu Four of Cup. Ada kartu Pack of One. Ada kartu Knight of Swords. And then ada kartu The High Priestess. Yes. Apakah dia merindukan kamu? Bisa dibilang orang ini udah nganggap kamu itu kayak belahan jiwa, kamu itu adalah twin flame dia. Walaupun kamu dan dia belum married gitu. Ada yang masih PDKT, ada yang udah pacaran gitu, tapi belum married gitu. Tapi orang ini udah menganggap bahwa kamu ini adalah twin flame dia, kamu adalah kembaran dia, kamu adalah belahan jiwa gitu. Belahan jiwa dia. Yang artinya itu kayak walaupun antara kamu dan dia penuh gitu ya, dalam itu kayak banyak perbedaan, tapi orang itu kayak menganggap di antara perbedaan ini bagaimana kita ini bisa saling mengimbangi biar tercipta suatu hubungan yang harmonis. Jadi bisa dibilang seperti itu, karena bisa dibilang tuh kayak ya antara kamu dan dia memang ada beberapa perbedaan, tapi kayak antara kamu dan dia berusaha menyatukan perbedaan ini biar menjadi satu tujuan, yaitu cinta dan masa depan yang cerah gitu. Terus apakah dia merindukan kamu? Kalau masalah dia merindukan kamu gitu, kamu sebenarnya nggak perlu ditanya, karena kayak orang ini tuh selalu inget sama kamu, selalu inget sama intinya tuh dalam setiap langkah dia gitu. Orang ini bukan cuma merindukan kamu aja, tapi orang ini tuh kayak selalu mendoakan kamu, selalu ini tuh kayak dalam artian tuh biar segala langkah kamu itu kayak diberikan sebuah kemudahan, entah pekerjaan kamu, entah apapun itu deh gitu ya. Itu kayak biar diberi sebuah kemudahan. Jadi bisa dibilang tuh kayak eh bagi dia gitu, satu hari itu kayak satu tahun. Bisa dibilang tuh kayak rindu dia itu seperti itu. Dan memang gitu, masalah terbesar antara kamu dan dia itu sepertinya saat ini tuh masalah jarak aja gitu. Misal antara kamu dan dia tuh lebih dekat gitu, misal nih ya, lebih dekat satu kota tuh bagaimana gitu, pasti orang ini tuh bakalan sering menemuin kamu. Tapi saat ini memang halangan terbesar kalian adalah masalah jarak gitu, jadi otomatis hal tersebut jadi tertunda. Tapi sebenarnya walaupun jarak kalian jauh, orang ini tuh kayak selalu inget kok tentang kamu. Jadi kayak kamu di sini tuh kayak nggak usah khawatir gitu, karena dia udah menganggap bahwa kamu itu adalah cinta sejati dia. Ya memang gitu, di sini tuh kayak proses buat kalian ide tuh kayak kenal sama dia sampai kalian bener-bener pacaran itu kayak bener-bener ribet banget, bener-bener rumit banget gitu. Bahkan bisa dibilang prosesnya buat kalian bersatu ini membutuhkan sebuah proses. Tapi dari sebuah proses tersebut artinya kan tercipta sebuah keindahan. Jadi antara kamu dan dia tuh saling bersatu dan dipersatukan. Terus aku di sini juga ngelihat gambaran tentang ya sebenarnya kayak gini loh, kamu ini kayak seolah mendapatkan sebuah energi baru ya ketika orang ini benar-benar hadir di dalam kehidupan kamu gitu. Yang semula kamu lebih banyak sedihnya, yang semula kamu lebih banyak galaunya gitu, kamu lebih bisa menganggap bahwa hidup ini tuh kayak penuh warna gitu. Karena ya hadirnya si doi ini gitu, yang dalam artian tuh kayak membangunkan kamu dari kesedihan di masa lalu, yang mampu membangkitkan kamu dari intinya tuh rasa kecemasan gitu. Ya itu tuh kayak membuat kamu jadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Bahkan bisa dibilang orang ini tuh kayak selalu berusaha mengimbangi kamu di sela-sela perbedaan gitu. Misal gitu, kamu ada yang perbedaan agama, perbedaan keyakinan, perbedaan masalah sifat, masalah karakter gitu. Tapi semuanya itu kayak masih bisa diatasi kok gitu. Karena ya kalian berdua ini kayak masih percaya gitu bahwa dalam artian itu kayak di balik perbedaan kita tentu akan ada sebuah kebahagiaan. Jadi idenya seperti itu. Dan di sini aku melihat ya bahwa memang tuh kayak hal seperti ini tuh kayak sebisa mungkin tuh dipertahankan ya, saling merindukan, saling mengingatkan, saling mencemaskan, itu sebisa mungkin tuh kayak harus saling dipelihara. Karena dengan seperti itu kayak menunjukkan tentang bahwa kalian tuh berdua saling mencintai satu sama lain gitu loh. Dan di sini aku juga ngelihat bahwa sepertinya kalian udah bikin sebuah rencana gitu ya, dan ingin memfokuskan satu tujuan gitu ya. Mungkin ada yang udah mau merit, ada yang udah menuju pertunangan, ada yang masih PDKT dan akan masuknya tuh kayak nembak kalian gitu. Jadi kayak bener-bener hal tersebut udah
kalian tuh udah bikin sebuah rencana gitu loh tentang apa yang dilakukan. Terus di sini aku juga ngelihat bahwa ya sebenarnya kamu pun juga sempat gitu sebelum datangnya orang ini tuh kayak dihadapkan sama beberapa pilihan, yang artinya tuh kayak ya sebelum dia ini ada beberapa pilihan juga gitu loh, orang si A, orang si B, orang si C gitu. Tapi entah kenapa ya gitu, dalam artian tuh kayak yang namanya bukan jodoh gitu. Ya sebagaimanapun gitu kalian berusaha, dalam arti mereka berusaha ingin memasuki relung hati kalian gitu, ya nggak bisa, namanya aja bukan twin flame gitu. Tapi entah kenapa gitu kayak seolah-olah itu gini, walaupun itu tuh kamu sama dia, walaupun tuh juga banyak perbedaan, banyak banyak ketidaksamaan gitu, tapi kamu bawaannya tuh nyaman loh sama dia gitu. Ini kan yang artinya tuh kayak nggak sebuah kebetulan gitu, ini tuh kayak memang sebuah proses yang memang diberikan Tuhan untuk kalian jalani ke depannya gitu loh. Terus juga di sini orang ini memang memiliki jiwa spiritualisme yang sangat tinggi. Jadi kayak orang ini tuh kayak orang, walaupun dia nggak bisa ngelindungin kamu secara langsung gitu, tapi orang ini mampu melindungi kamu dengan doa gitu. Jadi apapun langkah kamu, apapun hal yang bakal kamu lakukan gitu, seperti itu kayak Tuhan selalu menyertai langkah-langkahmu gitu. Terus di sini aku juga ngelihat sih bahwa memang keinginan orang ini ke depannya itu kayak cuma fokus sama pekerjaan dan hubungan dia aja sama kamu. Itu aja yang dia inginkan, karena ya nggak ada hal lain saat ini yang dia pikirkan. Ya mungkin flashback belakang kemarin tuh banyak ya keinginan, mungkin kayak target dia ingin punya ini, punya itu. Tapi setelah orang ini udah berhasil ngedapetin kamu gitu, ya fokus tujuan dia tuh cuma ingin mendapatkan kamu secara sah, itu aja sih gitu. Jadi intinya seperti itu. Makanya orang ini nih gitu ya, orang ini saat ini tuh kayak sedang banyak berjuang mati-matian gitu. Entah dia kepanasan, kehujanan, dia udah nggak ngelihat itu deh gitu. Yang penting dia udah berusaha yang terbaik untuk kamu gitu. Dia nantinya berhasil membahagiakan kamu, walaupun dia panas kehujanan dia akan banyak berjuang untuk kamu demi menggapai sebuah kebahagiaan. Terus di sini juga ada kartu ini ya, The Crisis tuh, yang artinya tuh gambaran tentang mungkin kamu di awal tuh kayak masih kurang merasa yakin sama dia gitu, karena ya mungkin kamu kayak masih pernah disakitin beberapa kali gitu loh. Tapi setelah kamu berusaha meyakinkan diri gitu, akhirnya tuh kayak Tuhan memberikan jalan bahwa dia yang terbaik untuk kamu gitu. Entah kenapa gitu, kayaknya tuh kayak energinya bawaannya sama dia tuh kayak nyaman aja gitu. Ide tuh seperti itu. Terus juga di sini di situ gini, ya saat ini kan kamu udah bersama dia, saat ini tuh kayak kamu udah ada dia gitu. Sebisa mungkin kamu jangan menghiraukan pilihan-pilihan lain. Misal pun ada seseorang yang nantinya berusaha mendekati gitu, kamu nggak boleh tergiur gitu. Kamu udah dapet dia, sekalipun orang baru tersebut menawarkan sebuah rayuan gombal yang dahsyat gitu, kamu sebisa mungkin harus melok atau mengunci hati kamu, karena itu adalah salah satu cara buat itu tuh menunjukkan bahwa kamu ini dapat dipercaya sama dia. Terus juga di sini ya dia kan udah banyak doain kamu gitu. Ya saat ini harus kamu lakukan gitu. Kamu harus melakukan hal yang sama gitu. Kamu harus bisa menjaga hati kamu untuk dia, dan kamu juga harus banyak berdoa untuk keselamatan dia pula, untuk kelancaran rezeki dia pula gitu. Terus juga di sini ya untuk saat ini bener-bener gini loh. Ya sebenarnya tuh untuk menggapai sebuah kebahagiaan gitu, pastinya tuh kayak banyak rintangan dan halangan, dan sepertinya tuh kayak kamu bener-bener udah melewati itu semuanya gitu. Jadi buat kamu sih sebisa mungkin tuh kayak harus percaya diri ya gitu, percaya diri bahwa kedepannya akan ada sebuah momen antara kamu dan dia itu bisa bahagia. Terus juga di sini buat kamu jangan terlalu terburu-buru menyimpulkan sesuatu nih ya gitu, karena biasanya hal tersebut akan menghancurkan segalanya gitu. Misal dia nggak melakukan yang nggak nih gitu, tapi kamu menuduhnya seperti itu, nantinya yang semula dia udah yakin sama kamu tiba-tiba ilfil sama kamu. Jadi kayak sebisa mungkin kamu harus sama-sama saling percaya dan sama-sama yakin bahwa dia itu orang yang bisa dipercaya. Terus juga di sini langkah terbaik ketika kamu kayak merasa galau, merasa bimbang gitu, berdoa adalah cara menenangkan diri gitu ya. Buat kamu kayak nggak berpikir yang aneh-aneh deh gitu, biar dia selalu juga dilindungi dalam lindungan Tuhan gitu. Karena tuntutan terbesar kamu saat ini adalah kamu harus bisa fokus ke depannya gitu ya, mewujudkan sebuah kebahagiaan bersama, dan kamu harus bisa menjaga hati kamu, karena itu yang paling utama sih gitu. Dan sekarang kita coba lihat versi yang satunya.
Oke, kartunya terbuka satu. Kartu yang kedua. Terus ada kartu yang ketiga, ada kartu yang keempat. Ada kartu Two of Swords, oke. Yes, kartunya sih bagus ya. Di sini aku lihat bahwa memang orang ini tuh kayak sejatinya tuh udah menganggap bahwa itu tuh kayak kamu adalah sebelahan jiwa dia, kamu adalah cinta sejati dia, walaupun kamu belum terikat dalam hubungan tali pernikahan gitu. Tapi seolah kamu kayak mengenal dia tuh udah cukup lama banget gitu, karena kamu udah kayak ngerasa nyaman aja sama dia gitu. Dan di sini aku juga ngelihat sih bahwa sebenarnya tuh kayak di sini juga ada gitu. Dalam artian tuh kayak banyak halangan dan rintangan pula gitu yang menghadang hubungan kalian. Tapi kayak kalian tuh masih percaya, dalam artian tuh kayak di balik kesulitan ini gitu. Itu kayak tentunya itu masih ada kebahagiaan yang nantinya itu akan kamu dapatkan. Dan di sini ada kartu The Fool yang artinya tuh kayak hadirnya dia gitu bagi kamu itu kayak berdampak sebuah ini tuh awal awal baru gitu ya, awal baru yang jauh lebih perfect gitu daripada sebelumnya. Dan di sini ada kartu Pack of Pentacle gitu. Pack of Pentacle tuh ngabarin tentang entah kenapa gitu, kayak aura kamu setelah orang ini hadir di dalam kehidupan kamu gitu. Hipnya kayak kamu itu kayak ngerasa bahwa kamu itu kayak selalu seneng terus gitu. Padahal sebelum datangnya orang ini gitu, kayak hari-hari kamu itu dipenuhi dengan kegalauan, kekhawatiran gitu. Tapi setelah dia hadir di dalam kehidupan kamu gitu, kamu jauh lebih bisa berpikir secara lega gitu. Dalam arti itu kayak selalu bersenyum, selalu bahagia gitu. Nggak selalu menunjukkan mimik bahwa kamu itu kayak gelisah gitu. Terus juga di sini sebisa mungkin ya, kan dia udah hadir di dalam hidup kamu gitu. Apapun kesulitan kamu, sebisa mungkin kamu harus terbuka ngomong sama dia, karena keinginan terbesar dia itu adalah orang itu kayak selalu bikin kamu bahagia, nggak ini tuh kayak nggak ingin selalu buat kamu ngerasa sedih. Bahkan bisa dibilang gitu, kalau misalnya dia bisa bantu, dia akan banyak bantu kok untuk kamu gitu, asalkan dia benar-benar bisa gitu. It's okay. Terima kasih banyak buat kalian semuanya. Aku ingetin lagi ya buat teman-teman semuanya yang ingin gabung di private reading, personal reading, kalian bisa lihat tentang cara-caranya, langkah-langkahnya, dan daftar price-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat kalian semuanya yang belum subscribe, silakan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Jangan lupa di like dan di share ya, komen apabila ada sesuatu hal yang perlu ditanyakan. Saya Clarissa, pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih semuanya.